Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad, jahidil kuffara, engkau perangilah atau lawanlah orang-orang kafir, wal munafiqina, dan orang-orang munafik, waglus, dan bersikap keraslah engkau alaihim, kepada mereka, wa ma'wahum, dan tempat mereka jahannam, neraka jahanam, wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, jadi pada ayat ini kembali ya Allah menegaskan ya tentang sifat ya para munafik dan juga kaum kafir, serta bagaimana ya umat Islam. Nah, di sini dalam hal ini Rasulullah ya, dan kita meneladani beliau, bagaimana sikap kita terhadap kaum munafik dan kaum kafir. Nah, disinilah Allah memberikan petunjuk ya kepada kita bagaimana memperlakukan mereka ya. Nah, jadi sebelumnya memang ya Rasulullah selalu bersikap baik ya terhadap kaum munafik. Artinya sama ya sikap Rasulullah sebagaimana muslim lainnya, karena Rasulullah kan diberikan petunjuk ya oleh Allah siapa saja yang munafik itu sebenarnya sudah tahu ya, tetapi sikap Rasulullah karena mereka mengaku beriman ya, maka perlakuan Rasul itu sama ya memperlakukan dengan kaum muslim lainnya. Nah, maka disinilah ya kemudian pada ayat ini Allah memberikan petunjuk ya agar bersikap berbeda ya dalam hal ini terhadap kaum munafik khususnya. Karena ayat ini asbabun nuzulnya ya atau sebab turunnya ayat ini terkait dengan sikap orang-orang munafik ya di ketika Rasulullah ya pulang ya dari perang Tabuk. Nah, jadi perang Tabuk ini adalah perang melawan Romawi ya. Jadi perang Tabuk ini kejadiannya sebelumnya adalah dilatar belakangi ya karena ada utusan Rasul yang bernama Al-Haris ya yang membawakan surat ya untuk menyampaikan dakwah Islam ya ke Romawi. Kemudian utusan Rasulullah ini justru dibunuh ya oleh mereka. Nah, karena itu Rasulullah ya diperintahkan Allah untuk memerangi ya orang kafir tadi ya dan juga kaum munafik. Nah, jadi maka berperanglah ya. Perang Tabuk ini merupakan perang yang sangat sulit ya. Rasulullah ceritakan bagaimana perang ini nantinya ya akan memerlukan ya kekuatan yang maksimal ya, karena yang dilawan itu adalah pasukan Romawi yang terkenal memiliki ya kekuatan bersenjata ya, kemudian ahli perang dan lain-lain ya, termasuk negara adidaya ya pada masa itu, negara yang sangat kuat. Nah, maka Rasulullah di sini menyampaikan terus terang ya kepada para sahabat untuk mempersiapkan dengan semaksimal mungkin ya dalam memerangi bangsa Romawi ketika itu. Maka ya pada saat itu Rasulullah memberikan perintah ya kepada seluruh umat Islam ya di Madinah untuk mempersiapkan ya menghadapi perang ini dengan segala kemampuan, termasuk ya menyedekahkan apapun yang mereka miliki yang bisa disumbangkan ya untuk kepentingan berperang. Maka serta-merta ya para sahabat ya orang-orang yang beriman, Masya Allah ya, kita ingat ceritanya bahwa Abu Bakar itu menyumbangkan seluruh hartanya untuk perang ini, dan diikuti oleh Umar bin Khattab setengah ya dari harta beliau. Begitu juga ya umat Islam yang lain ya, Utsman ya, Ali, semuanya sahabat dan juga umat Islam ya yang imannya benar-benar murni, tulus ya, tidak ada keraguan sedikit pun. Mereka menyumbangkan apapun yang mereka miliki untuk mendukung ya perang ini ya, perang perintah Allah ini. Jadi tidak ada keraguan, bahkan mereka datang berbondong-bondong ya dengan berbagai
kekuatan ya untuk ikut berperang. Mereka sambut dengan gembira ya perintah Allah ini, tidak ada ketakutan sedikit pun ya, mereka mendukung dengan sepenuh hati. Nah, inilah yang alhamdulillah ya akhirnya perang Tabuk ini dimenangkan umat Islam. Nah, ternyata dengan kemenangan berperang ini ya, Islam itu akhirnya ditakuti ya, bahkan di seluruh dunia ketika itu ya, mereka mendengar nama Islam ya, Rasulullah itu benar-benar tidak berani ya menganggap remeh karena berhasil ya mengalahkan pasukan Romawi yang sangat kuat pada masa itu. Nah, kemudian saat pulang ya dari berperang di perjalanan ya, ini terdapat sekitar 12 orang ya kaum munafik ya yang ternyata mempunyai niat jahat ya terhadap Rasulullah. Nah, kita tahu ya kaum munafik di Madinah ini yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Dia mempunyai dendam tersendiri ya kepada Rasulullah dan kepada umat Islam ya, karena kita tahu ya ketika sebelum Rasulullah hijrah ya ke Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini digadang-gadang akan memimpin ya di Madinah tersebut ya. Namun ketika Rasulullah datang, nah masyarakat Madinah itu serentak ya meminta untuk Rasulullah ya yang memimpin di Madinah ya. Karena itulah dia merasa kecewa ya, merasa sakit hati, dendam, iri dan seterusnya ya, karena tidak berhasil mendapatkan kekuasaan yang dia harapkan ya. Karena itu nah dia juga mengajak orang-orang ya yang berhasil ya dia kumpulkan ya kaum munafik. Nah, di situ ada sekitar 12 orang. Mereka itu berusaha untuk membunuh Rasulullah ya di perjalanan. Jadi Rasulullah dari dari Tabuk itu ya, dari peperangan Tabuk, kemudian melewati sebuah semacam perbukitan ya. Nah, mereka berencana akan menggelindingkan Rasulullah ya, mau melempar Rasulullah dari atas bukit ya ke lembah. Nah, itu rencana mereka ya. Jadi mereka di situ ikut ya menjadi di dalam peperangan itu dengan memakai ya tutup ya. Jadi mereka menyamar sebagaimana sahabat ya. Ikut di situ. Kemudian berusaha tadi ya untuk melempar Rasulullah dari atas bukit, tetapi Allah ya Maha Kuasa ya memberikan berita kepada Rasul ya akan rencana mereka, sehingga Rasulullah sudah tahu ya. Maka Rasulullah memerintahkan kepada Huzaifah al-Yaman ya sahabat Nabi untuk mengatasi ya 12 orang kaum munafik tadi yang mengendap-endap ya di belakang Rasul, sudah siap-siap ya mau menyerang, mau membunuh Rasulullah ya. Dan alhamdulillah ya Huzaifah al-Yaman ini berhasil ya mengalahkan ya kaum munafik tadi. Maka kemudian dia kembali ya kepada Rasulullah, dia sampaikan, sudah saya berhasil mengatasi. Maka kata Rasulullah, apakah kamu mengenali mereka? Huzaifah al-Yaman mengatakan, saya kenal mereka dari kendaraannya, unta-untanya, kudanya itu ternyata hafal ya. Oh, ini milik siapa itu hafal ya, Masya Allah ya. Maka kata Rasulullah, sudah, jadi Huzaifah sejak itu menjadi salah satu-satunya sahabat ya, berdua kalau tidak salah dengan Amir ya. Ada nama sahabat satunya lagi yang tahu ya, orang-orang munafik ini 12 orang itu tahu mereka. Dan sahabat yang lain tidak ada yang diberitahu ya. Nah, mereka ini tahu karena mereka lah yang berhasil tadi mengatasi ya percobaan pembunuhan oleh kaum munafik. Nah, karena sikap mereka inilah ya Allah luar biasa murkanya ya, maka turunlah ayat ini. Maka kata Allah, wahai Nabi, berjihadlah ya melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, dan bersikap keraslah kata Allah terhadap mereka. Nah, tempat mereka kata Allah adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, jadi bentuk sikap keras di sini ya Allah berikan petunjuk di dalam tafsir ya. Ulama menyatakan diantaranya Rasulullah memberikan sikap yang berbeda tadi dengan umat Islam. Jadi tidak disamakan lagi ya sikap terhadap kaum munafik. Diantaranya ketika mereka bersedekah itu Rasulullah disuruh menolak ya sedekah mereka ya, yang karena sedekah mereka itu hanya untuk cari muka ya, tidak niatnya menolong agama Allah. Itu diantaranya teguran keras ya bagi kaum munafik, sehingga mereka merasa oh ternyata Rasulullah itu tahu ya. Jadi mereka agak ketakutan di situ ya, dan efeknya ternyata Masya Allah ya, dengan sikap keras ini ada yang akhirnya bertobat ya, dan sebagian ya tetap ada yang tetap munafik yang digolongkan tadi nantinya
menjadi penghuni neraka jahanam. Sedangkan yang bertobat ya maka Allah akan memberikan janji ya untuk ke surga ya kalau mereka bertobat ya. Jadi pada hakikatnya ya, kemudian tambah lagi ya sikap keras lainnya, diantaranya Rasulullah juga tidak dibolehkan untuk mensolati mereka ya ketika mereka meninggal ya. Nah diantara sikapnya seperti itu ya, dan itu tadi menjadi teguran keras ya bagi orang-orang munafik ya. Nah sebenarnya ya dari ayat ini yang terpenting ya bagi kita ya sebagai umat Islam, marilah kita sama-sama untuk mengevaluasi ya, muhasabah diri kita. Jangan sampai ya ada sikap maupun sifat ya yang dimiliki kaum munafik ini di dalam diri kita. Jadi hakikat surat ini adalah kembali lagi ya menjadi petunjuk bagi kita untuk mengoreksi muhasabah ya, kemudian kita mengevaluasi diri kita, jangan sampai ya ada sifat-sifat kaum munafik ini pada diri kita. Karena sudah jelas di sini Allah menegaskan ya, tempat mereka ya adalah neraka jahanam. Nah, jadi luar biasa ya. Allah sangat murka ya dengan orang-orang munafik ini. Nah, maka di ayat 74 kita akan melihat rincian ya dari sikap mereka, sifat orang munafik yang menjadi pedoman bagi kita untuk sungguh-sungguh ya menjauhi sifat ini ya di dalam diri kita, dan segera bertobat ya kalau misalnya ya di dalam diri kita terdapat ya sifat-sifat sebagaimana yang Allah terangkan berikut ini ya di ayat 74 ya. Dan ayat seterusnya ini juga ada beberapa ya sifat kaum munafik lagi yang Allah sampaikan ya. Karena ini memang bahaya sekali ya. Kita tidak merasa masih Islam ya. Namun ternyata di sisi Allah ya kalau ada sifat-sifat ini sudah tergolong ya kafir, bahkan dikafirkan Allah ya, karena disamakan nanti dengan kaum kafir yang akhirnya akan ditempatkan di neraka jahanam. Nah, karena itu kita berdoa senantiasa kepada Allah ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi penting ya doa ini sering-sering ya kita panjatkan kepada Allah, sebagaimana juga Rasulullah ya mencontohkan kepada kita bahwa doa inilah yang paling sering ya Rasulullah panjatkan. Wahai Allah yang membolak-balikan hati ya, kita minta ditetapkan hati kita, iman kita di dalam Islam ya sampai akhir hayat kita. Jadi jangan sampai kita dipalingkan ya dari Islam ini akibat ya dosa-dosa. Jadi sebenarnya yang memalingkan ya seseorang itu dari Islam ya itu karena dosa-dosanya sendiri ya, kemaksiatan yang tidak ditaubati. Nah, apalagi tadi kalau terdeteksi ya ada sifat-sifat munafik ya di dalam diri, maka segeralah kita bertobat ya. Jangan sampai kita biarkan ya penyakit ini ada di dalam diri, maka penyakit ini nanti akan semakin meluas ya menjadi kekufuran dan kekafiran ya. Itulah yang menyebabkan akhirnya seseorang itu mendapat murka berupa kemurtatan ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Baiklah, kita lihat ya ayat selanjutnya, yaitu sifat-sifat ya orang munafik yang perlu kita waspadai. Yahlifuna billahi maqalu walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih fa iyatubu yaku khairan lahum wa iyatawallaw yu'azzibahumullahu azaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Nah, di sini cirinya Allah sampaikan ya, mereka orang munafik ya bersumpah dengan nama Allah. Nah, jadi ciri mereka itu mudah sekali bersumpah ya dengan nama Allah ya. Yang di sini bahwa mereka mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad ya. Jadi tadi ya mereka itu datang ya kepada Rasul ya, menyatakan kami tidak
mengatakan yang buruk kepada Rasul demi Allah ya, mereka menyatakan kami tidak mengatakan yang buruk terhadap Rasul ya. Nah itu kata-kata mereka. Jadi mereka datang kepada Rasul bersumpah dengan nama Allah ya, mengatakan bahwa mereka yang tidak mengatakan hal-hal buruk ya tentang Rasul, karena Allah sudah membongkar ya semua bisikan-bisikan mereka ya, apa yang mereka ucapkan di belakang Rasul itu Allah sampaikan ya kepada Rasulullah. Jadi sebenarnya tidak bisa ya ditutupi ya, Rasulullah itu langsung mendapat ya kabar dari Allah ya tentang apa yang kaum munafik itu sembunyikan ya, termasuk diantaranya mereka itu ya mengata-ngatain Rasulullah itu tidak adil ya dalam pembagian ghanimah ya, pembagian rampasan perang. Kemudian mereka mengatakan bahwa Rasul itu dikatakan tidak teliti ya ketika mendengar kabar itu. Kita bersumpah saja kata mereka, pasti nanti Rasul akan menerima alasan-alasan kita. Nah itulah mereka menganggap Rasulullah itu seakan-akan orang yang mudah ditipu ya, mudah dibohongi. Nah tapi semua Allah bongkar ya keburukan mereka. Maka kalau kita lihat ya, saat ini ada orang yang memburuk-burukan Rasul ya, kita lihat ya di konten-konten medsos itu, ada yang mengatakan Rasulullah itu tidak cerdas karena buta huruf dan lain-lain. Nauzubillah summa nauzubillah ya, jangan sampai kita terprovokasi ya untuk membenarkan ya apa yang mereka sampaikan ya, karena itu luar biasa tuduhan yang sangat keji ya, termasuk sifat kaum munafik ya, sifat orang-orang yang Allah murkai. Jadi kalau sampai memburuk-burukan Rasulullah ya, nauzubillah summa nauzubillah, itu bentuk kekufuran ya, bentuk kemunafikan, bahkan tergolong orang-orang yang kafir ya ketika menjelek-jelekan ya Rasulullah. Jadi jangan sampai sedikit pun terbersit ya dalam benak kita ya untuk termakan ya isu-isu yang memburuk-burukan ya pribadi Rasulullah ataupun Islam ya dan lain-lain. Karena di sini ini suatu perbuatan yang tentunya ya akan dimurkai oleh Allah ya, seperti yang disampaikan mereka ini. Ini ciri-cirinya pertama tadi, mudah sekali bersumpah. Jadi kalau kita lihat ada orang mudah bersumpah ya, demi Allah ini bukan saya, ini hati-hati ya, karena orang yang mudah bersumpah ini ternyata ciri-ciri ya orang munafik ya. Jadi kalau orang Islam itu sebenarnya tidak terlalu yang cari muka seperti itu ya, karena yang dia cari ridha Allah ya. Jadi untuk apa kita misalnya sibuk ya klarifikasi, sibuk bersumpah misalnya di hadapan manusia ya, kalau kita memang benar ya tidak melakukan suatu keburukan, ya sudah ya kita biarkan saja Allah yang akan nantinya membersihkan ya. Sebagaimana kita ingat ya, Aisyah ya radhiyallahu an, istri Rasulullah ya, ketika difitnah ya dengan hadisul ifki ya, kita ingat peristiwa Siti Aisyah itu pernah dituduh berzina ya. Maka kita mencontoh bagaimana sikap beliau ya ketika terjadi tuduhan seperti itu. Beliau tidak sibuk klarifikasi dan lain-lain. Yang beliau lakukan ya adalah sibuk mendekatkan diri kepada Allah ya, fokus ya ibadah, menjauhi bahkan dari manusia ya. Bahkan beliau itu kurang lebih sebulan itu ya hanya sibuk beribadah kepada Allah ya, memohon petunjuk, memohon diberikan penyelesaian ya segala masalah, tidak sibuk ya klarifikasi sana sini, sumpah sana sini ya. Nah maka justru orang yang sumpah sana sini tadi, ini salah satu adalah ciri-ciri orang munafik ya. Kemudian di sini ciri yang selanjutnya ya, sungguh kata Allah mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran ya, yang telah menjadi kafir setelah Islam ya. Jadi sifat-sifat seperti ini ternyata digolongkan Allah adalah perkataan yang justru membuat mereka itu kafir di sisi Allah ya, dan menginginkan apa yang tidak dapat mencapainya. Nah mereka ini memang sifatnya ya ingin sekali memiliki yang dimiliki orang lain. Nah jadi mudah iri, mudah dengki, bahkan mereka ini dengan berbagai cara berusaha mengambil yang bukan haknya. Nah inilah sifat orang munafik, diantaranya yang tergolong bahkan termasuk kata Allah sifat-sifat orang kafir yang akhirnya menggolongkan mereka itu ke dalam kaum kafir ya. Jadi hati-hati nih, kita harus menjaga jangan mudah ya iri dengki ya. Kita harus yakin bahwa semua itu sudah diberikan Allah sesuai kadarnya.
Artinya rezeki masing-masing itu sudah ditentukan oleh Allah ya, bahkan sebelum 50.000 tahun kurang lebih ya sebelum kita diciptakan itu sudah Allah catat semuanya di Lauh Mahfuz ya, rezeki kita, ajal kita ya, jodoh kita ya. Maka tidak perlu sampai tadi ya iri dengki yang membuat menghalalkan segala cara. Sekarang ini sudah banyak ya fenomena gara-gara misalnya saingan bisnis ya, ingin tidak ada saingan sampai misalnya ke dukun ya, mengirim santet ke lawan bisnisnya dan lain-lain ya. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Ini sudah termasuk kata Allah kekafiran ya, karena ketika menghalalkan tadi segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya ya dengan cara yang tidak halal ya, apalagi cara yang tidak dimurkai, cara yang dimurkai Allah. Nah, ini sudah banyak ya info-info ya, katanya ya ada di beberapa daerah, bahkan di beberapa wilayah di Bontang sendiri ya, ada sudah yang caleg itu menebar uang 500.000 ya per orang gitu ya supaya memilih mereka. Nah, ini sudah bahaya ya kalau dia demi mendapatkan jabatan ya dengan money politik seperti ini ya. Kita bayangkan saja dia berapa harus keluar uang ya, 500.000 per orang. Kalau 1.000 saja ya udah berapa, 500-an juta ya. Nah, kalau orang seperti ini sudah menghalalkan segala cara, artinya untuk mendapatkan apa yang ingin dicapainya. Nah, maka tidak bakalan dia mau memikirkan ya nasib umat nantinya. Yang dia pikirkan bagaimana dia kembali modal dan bahkan mendapat keuntungan yang lebih ya. Inilah Allah terangkan ya ciri-ciri orang yang munafik. Maka jangan pernah kita memilih ya orang-orang seperti ini nanti menjadi wali kita, pemimpin kita ya. Nah, maka kata Allah di sini dan mereka tidak di sini sikap-sikap mereka ini ya, sekiranya Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia kepada mereka. Nah, jadi kalau mereka di sini bertobat ya, maka Allah masih memberikan kesempatan ya, akan memberikan karunia kepada mereka. Nah, maka jika mereka bertobat itu lebih baik bagi mereka, kata Allah. Dan jika mereka berpaling, nah Allah tegaskan lagi, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi. Nah, jadi di sini artinya tadi kembali lagi ya ke diri kita, jangan sampai kita ya menghalalkan segala cara ya untuk menginginkan sesuatu dunia ini ya. Nah, apalagi menempuh cara-cara yang tidak halal tadi ya, cara-cara yang Allah murkai. Maka segeralah kita bertobat ya, maka janji Allah ketika bertobat ya, Allah akan memberikan karunia tadi ya, pengampunan ya, sehingga mereka nantinya kembali ya akan dibersihkan dari dosanya dan akan menjadi ya insya Allah penghuni surga ya kalau bertobat selama kita masih hidup. Dan sebaliknya ya, kalau kita biarkan sifat ini ada di dalam diri kita ya, tadi ya mudah sekali bersumpah padahal kita berbohong, misalnya tadi ya kita menutupi kebohongan kita, bersumpah demi Allah kalau kita tidak melakukan suatu hal padahal aslinya berbohong misalnya. Kemudian tadi yang kedua mencela agama Islam, mencela Allah, Rasulullah. Hati-hati sekali ya, jangan sampai ada ya baik postingan ataupun ucapan kita, perkataan kita, sikap kita, perbuatan ya yang ada indikasi di situ mengolok-olok ya Rasulullah atau agama Islam ataupun Allah dan seterusnya ya, yang merugikan tentunya agama ini ya. Nah, kemudian itulah tadi termasuk ya ciri-ciri munafik. Maka di sini Allah tuntun kepada kita agar segera bertobat ya kalau sekiranya ada penyakit ini ada di dalam diri kita. Dan juga kita perlu mewaspadai kalau kita melihat ya ada orang dengan ciri-ciri seperti itu, maka kita harus bersikap tadi sebagaimana yang Allah tuntunkan. Maka kita harus bersikap keras ya terhadap mereka. Artinya jangan sama kita perlakukan dengan muslim lain. Kita tunjukkan kalau kita tidak suka ya dengan sifat mereka, artinya jangan kita menjadi pendukung mereka. Nah, kemudian Allah tegaskan di ayat selanjutnya ya terhadap orang munafik ini,
mereka ini memang mudah berjanji. Nah, ini hati-hati ya, janji-janji manis ya, tetapi mereka berdusta. Itu adalah ciri-ciri munafik yang selanjutnya ya. Jadi kita ingat ya, di dalam hadis Rasulullah juga sudah sampaikan bahwa ciri munafik itu ketika berjanji itu berdusta, ketika dipercaya dia khianat ya, itu diantara cirinya. Nah, dikasih amanah itu dihianati ya. Nah, kita lihat di ayat 75. Ciri yang berikutnya, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Nah, jadi sukanya berangan-angan Bu ya. Jadi nantilah kami kalau kaya gitu ya, baru kami mau nyumbang. Nanti kalau kami kaya kami akan bersedekah. Nah, jadi kalau orang beriman ya, mau kaya mau tidak, ada kesempatan ya, dia segera tunaikan, tidak perlu banyak ngomong gitu ya. Nah, nggak perlu janji-janji ya. Nanti kalau udah kaya, kalau kami sudah mampu ya, baru kami nanti bersedekah, nanti kami jadi orang soleh. Nah, ini hati-hati juga Bu. Misalnya nih, nantilah ngajinya kalau sudah pensiun gitu ya. Nantilah aktif-aktif ngaji kalau udah nggak sibuk. Ini salah satu ciri ya orang yang munafik ya, ketika menunda-nunda ya kesempatan untuk beramal soleh. Kita kan tidak tahu ya kapan kita mau dipanggil, umur kita kapan, maka jangan pernah kita istilahnya di sini berjanji-janji ya kepada diri kita maupun kepada Allah ya. Nah, kan banyak tuh kadang ya diajak, nantilah kalau sudah pensiun gitu ya, nanti kalau udah nggak sibuk baru ngaji gitu ya, baru bersedekah nanti kalau sudah banyak uang. Nah, ini ternyata ciri-ciri orang yang munafik ya. Nauzubillah summa nauzubillah ya, sifat ini kalau sampai kita biarkan ya, ini akan merusak ya iman kita. Jadi hati-hati sekali ya, sifat-sifat yang cari-cari alasan ya untuk tidak melakukan kebaikan ya. Nah, diajak ngaji, oh ini sibuk. Padahal ya itulah ya ujian ketika kita melakukan kebaikan itu memang banyak ya sekali tantangannya, kadang anak lah ya, kadang kesibukan dunia ya, tapi ketika kita di situ punya niat kuat ya, insya Allah itu akan memberikan kemudahan ya. Jadi bersyukurlah kita ibu-ibu kalau kita diberikan Allah karunia ya, masih bisa duduk di majelis ilmu, masih diberikan Allah karunia dapat berzikir pagi petang, dapat tilawah Al-Quran ya, dapat melaksanakan sholat sunnah. Jangan pernah kita bangga ya terhadap diri kita, tapi itu kita kembalikan lagi kesyukuran kita ya kepada Allah yang sudah mengkaruniakan kita. Karena ya ketika orang dimudahkan ya melakukan amal kebaikan, itu ciri-cirinya yang akan Allah mudahkan ke surga. Nah, jadi kita bersyukur ya ibu-ibu, kita syukuri dengan terus memberikan ya ketaatan kita kepada Allah sepenuhnya dengan tulus ikhlas ya. Kemudian dengan sungguh-sungguh ya ibadah ini terus kita istiqomahkan. Nah, itu yang terpenting ibu-ibu ya. Setiap amal-amal itu yang terpenting bagaimana kita bisa istiqomah ya, walaupun mungkin ya amalan itu tidak seberapa ya kalau dibandingkan ulama-ulama zaman dulu, itu tidak ada apa-apanya, tapi ternyata amalan istiqomah inilah yang dicintai Allah ya, yang akan mengantarkan kita nantinya insya Allah menjadi husnul khatimah ya, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian ini tadi ciri berikutnya ya, suka menunda-nunda ya untuk berbuat baik, berjanji-janji mau berbuat baik dengan syarat-syarat ya. Jadi harusnya tidak ada syarat-syarat ya, kalau kita punya kesempatan kita laksanakan sesegera mungkin ya untuk melakukan amal-amal soleh. Nah, kemudian di ayat 76, falamma atahum min fadlihi yakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang ya kebenaran. Nah, ini ciri yang selanjutnya. Ketika sudah dikasih nih tadi ya, berjanji kalau sudah kaya dia mau sedekah, tapi setelah Allah berikan kekayaan justru mereka kikir. Nah, justru pelit ya, bahkan berpaling.
Nah, tidak mau ya memberikan hartanya tadi untuk sedekah, untuk zakat ya, bahkan mereka menentang ya kebenaran. Nih, jadi hati-hati kalau orang yang suka menentang ya kebenaran ya, melihat orang ya sudah berjuang ya, sudah ini justru diburuk-burukan kadang ya. Nah, ini hati-hati nih ciri orang yang munafik juga ya, ketika dia menentang ya kebenaran ya, sukanya menjelek-jelekan misalnya ulama ya, difitnah dan lain-lain. Nauzubillah ya, summa nauzubillah. Dan mereka kikir ya, kalau disuruh nyumbang itu susah sekali ya. Nah, pelit ya, kemudian bahkan tadi berpaling ya. Jadi kalau bisa itu ada yang sedekah ya justru dihindari gitu ya, tidak mau mereka memberikan sedekah ataupun yang lain-lain tadi ya. Nah, itu ciri orang yang munafik ternyata ya. Jadi kalau kita mau melawan sifat ini ya, kita harus berupaya menjadi orang yang dermawan ya. Jadi kalau ada sifat kikir, harus segera kita obati ya dengan menjadi orang yang dermawan. Itu caranya ya. Jadi cara mengobati itu ya kita lawan ya sifat-sifat seperti itu ya. Karena pada hakikatnya semua yang kita sedekahkan di jalan Allah, semua yang kita infakkan ya, itulah yang akan menjadi simpanan kita, justru yang kita bawa nanti ya menghadap Allah. Sementara yang kita habiskan di dunia ini, kita makan ya, kita belikan misalnya perabotan, maka semua itu ya justru yang kita tinggalkan ya, tidak akan menjadi apa-apa ya kalau diniatkan hanya untuk kesenangan ya. Beda kalau kita misalnya niatkan nih ya, punya kendaraan misalnya, kita niatkan nih biar bisa ngaji, pergi pengajian, atau misalnya kita punya harta, kita niatkan untuk di jalan Allah, ya itu akan beda. Maka akan justru menjadi kendaraan kita ya, memudahkan jalan kita untuk ke surganya Allah. Nah, kemudian kita lihat di ayat selanjutnya di sini, ayat 77. Fa'aqabahum nifakan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakzibun. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga mereka selalu berdusta ya. Nauzubillah ya, summa nauzubillah. Jadi jangan kita kira ya orang yang selama ini sudah jahat misalnya ya, tadi ya orang kafir yang terus menzalimi umat Islam, ataupun tadi orang munafik ya, kok mereka hidupnya kok enak-enak misalnya, tidak mendapat bencana ya. Padahal justru ya ibu-ibu ya, bencana terbesar itu ketika ini tadi ya, Allah masih menanamkan ya kemunafikan itu di hati mereka sampai bahkan ajal menjemput. Artinya mereka tidak bertobat ya. Jadi ketika orang tidak bertobat dari kekafiran ya, dari kemaksiatan ataupun tadi kemunafikan, justru itulah bencana yang terbesar ya. Karena dunia ini apa sih ya, nggak ada nilainya di sisi Allah. Mau dia seenak apapun di dunia, itu tidak ada seujung kuku dibandingkan nikmat akhirat. Karena itu kita umat Islam ya, jangan silau ya melihat kenikmatan dunia ya, melihat orang kafir kok mereka misalnya kaya, enak ya hidupnya, tidak sakit, tidak menderita ya. Tapi mereka dalam kekafiran, justru itulah bencana terbesar ya. Karena ketika kekafiran itu ya, kemunafikan, kemaksiatan dibawa sampai ajal ya, sampai menemui Allah, itulah justru azab yang sangat berat ya, yang akan mereka tanggung nantinya. Nah, kita berlindung kepada Allah. Karena itu ya, dengan kita memahami ya sifat-sifat munafik ini, kita segeralah mengintrospeksi diri kita ya, segeralah kita bertobat ya. Kalau ada ciri-ciri ya seperti tadi ya yang Allah sampaikan di ayat-ayat sebelumnya, jangan sampai nih ya kita ajal ya menemui Allah masih ada ya penyakit-penyakit hati tadi ya, penyakit hati, ciri-ciri kemunafikan di dalam diri kita. Karena itulah sebenarnya azab yang sangat berat ya pada hakikatnya ketika azab itu ditangguhkan di dunia dan justru semuanya ditimpakan di akhirat. Nah, karena ketika azab itu di dunia ya, kemudian kita sadar, kita bertobat,
justru itu kebaikan ya. Nah, jadi ketika dikasih musibah, kita jangan buru-buru menyalahkan orang lain kadang ya, kemudian protes kepada takdir Allah. Yang pertama kita lakukan ya, ketika kita mendapatkan penyakit, musibah, segeralah kita banyak-banyak beristighfar ya. Kemudian segeralah kita ketemu Allah dengan sholat ya, dengan sabar, dengan berbaik sangka, dan kita yakini ini adalah cara Allah untuk membersihkan dosa kita. Masya Allah, maka itulah nanti yang benar-benar ya akan menghabiskan ya penyakit-penyakit yang ada diri kita berupa dosa-dosa ya. Nah, akan membersihkan diri kita. Karena orang yang beruntung itu adalah yang jiwanya bersih ya, nafsul mutmainnah ya, di mana dia mempunyai jiwa yang bersih ya, bersih dari kemaksiatan. Ketika menghadap Allah, itulah karunia yang terbesar ya, karena ketika menghadap Allah dengan bersih ya, dengan berhasil tazkiyatun nafs ya, dengan musibah, dengan apapun ya, dia ikhlas, dia ridho, maka habis semua itu ya dosa-dosanya. Nah, itulah keberuntungan yang besar ya di sisi Allah. Nah, kemudian di ayat 78, alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib. Nah, artinya di sini kita harus berhati-hati ya, walaupun kita sendirian misalnya di tempat yang tersembunyi ya, maka kita jangan pernah bermaksiat ya, karena Allah Maha mengetahui ya, bahkan rahasia yang ada di dalam hati kita yang kita sembunyikan dari manusia ya, Allah akan tahu ya. Allah mengetahui segala sesuatu yang gaib. Nah, jadi ini kita mewaspadai ya, jangan hanya kita di depan orang baik ya, ketika kita sendiri wah sibuk gitu ya, lihat-lihat yang Allah murkai misalnya ya, kemudian sibuk misalnya gibah ya, walaupun di WA misalnya ya, di medsos gitu. Ini juga termasuk dosa ya di sisi Allah. Jadi jangan, hati-hati juga ketika kita share ya hal-hal yang justru misalnya menyinggung orang lain misalnya ya, atau gibah, ada unsur tadi ya yang Allah murkai. Kita hati-hati ya. Maka di sini Allah mengetahui segala yang rahasia. Jadi kita benar-benar mau kita sendirian, mau kita dimanapun ya, mau orang lihat mau tidak, kita yakin ya kita melakukannya karena Allah. Maka kita sedikit pun tidak berharap ya untuk dipuji ya, untuk diakui ya, ataupun menyembunyikan kemaksiatan ataupun keburukan ya. Jangan pernah kita menyimpan ya keburukan ya. Artinya kalau sendiri kita bermaksiat misalnya ya, kalau di hadapan orang pura-pura baik ya, nauzubillah summa nauzubillah ya. Dari ayat ini Allah tegaskan ya untuk hati-hati ya kepada kita, jangan sampai ya kita ya merahasiakan suatu keburukan tadi ya, ataupun melakukan kemaksiatan ya, walaupun tidak ada yang tahu ya, tapi Allah Maha mengetahui ya. Ya, nauzubillah summa nauzubillah ya, karena yang Allah nilai itu benar-benar memang apa yang ada di hati kita ya. Allah tahu betul ya hati kita, apakah kita ikhlas ya, apakah kita benar karena Allah. Maka itulah yang harus selalu kita jaga ya, kebersihan hati kita ketika melakukan amal soleh ya, ketika dalam melakukan apapun. Pertama, kita harus niatkan hanya karena Allah. Kemudian yang kedua, kita juga harus berusaha mengikuti apa yang Rasulullah tuntunkan ya, tidak juga membuat-buat ya ibadah-ibadah sendiri ya. Nah, bid'ah itu juga justru Allah juga akan murkai ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana ya kemunafikan ini adalah dosa yang tidak diampuni Allah ya, ketika tidak bertobat ya, maka ini akan terus menjadi akibat ya yang akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, kita lihat ya 79 ya, bagaimana akhir ya kemunafikan ini kalau tidak ditaubati ya. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum
illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum azabun alim. Orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekadar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Nah, jadi ciri-ciri lagi nih ya, ditambahkan Allah ya, ciri orang yang munafik itu mereka suka menghina ya, menghina orang lain. Nah, jadi memang di zaman Rasulullah ya, orang-orang munafik ini ketika ada yang bersedekah banyak ya, mereka macam-macam tuh. Itu dia mau pamer, mau apa gitu ya. Nah, jadi mereka itu suka komentar gitu ya, mengomentari orang lain gitu. Nah, kalau yang sahabat ada yang bersedekahnya hanya tenaga, itu juga mereka olok-olok ya. Yang banyak bersedekah mereka cela ya, kemudian yang bersedekah juga hanya dengan sekadarnya juga mereka cela. Jadi orang munafik ini banyak ngomong gitu ya. Ini juga hati-hati nih. Kalau banyak komen ya, tapi di situ ternyata ada konten-konten yang tidak Allah ridai, seperti di sini tadi ya, mencela orang yang berbuat baik ya, bahkan memfitnah ya. Ini bahaya sekali ya kalau sampai memfitnah orang yang sudah tulus ikhlas, misalnya berjuang ya, berbuat baik, justru mereka buruk-burukan ya. Ini ternyata salah satu juga sifat orang yang munafik ya. Maka kata Allah, nanti Allah akan balas ya penghinaan mereka itu. Nah, Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka kata Allah akan mendapat azab yang pedih ya. Itulah akhir ya dari sifat munafik ini, akan Allah berikan ya azab yang sangat pedih ya. Karena itu kita berlindung ya kepada Allah untuk senantiasa membersihkan ya hati kita ya dari penyakit ya kemunafikan ini ya. Jangan sampai ada di dalam diri kita ya. Ya Allah ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian ibu-ibu materi tadabbur kita pada hari ini. Semoga Allah meridai ya usaha kita untuk terus di majelis ilmu dalam rangka terus ya mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan Al-Quran ini kita berharap nantinya menjadi salah satu syafaat ya yang akan menolong kita ya, mulai dari nanti kita di sakaratul maut ya, bahkan sampai kita nanti kembali menghadap Allah. Insya Allah ya, ketika kita berusaha untuk terus dekat dengan Allah, diantaranya melalui dengan Al-Quran ini, mudah-mudahan kita tergolong ya orang-orang yang senantiasa mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya minta ampun kepada Allah kalau ada banyak kekurangannya ya. Pada ibu-ibu semua juga minta